But you gotta be there for me too. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Setiawati dan teman saya Sufiana ingin menjelaskan makalah kami yang berjudul Komponen Sistem Informasi. Langsung saja pengertian Sistem Informasi Manajemen. Menurut Ali Ramdhani, Sistem Informasi Manajemen adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen dalam suatu organisasi. Di dalam uraian tadi dapat kita simpulkan, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen, yaitu perencanaan, penggerakan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam organisasi. Yang kedua, yaitu konsep pengembangan sistem informasi manajemen. Konsep sistem informasi manajemen sebenarnya telah ada sebelum komputer muncul, yaitu di mana segala macam informasi dalam organisasi diolah dengan cepat, teliti, dan andal. Namun, tanpa komputer, konsep tersebut hanya menjadi teori. Sekarang, dengan adanya komputer, konsepsi tersebut telah menjadi kenyataan. Konsep dasar sistem informasi sendiri lebih jelasnya memiliki hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah komponen dan tipe sistem informasi. Komponen dan tipe sistem informasi terdiri dari blok-blok yang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai sasaran. Di antara blok-blok tersebut dibagi menjadi yang pertama blok masukan atau input block. Yang dimaksud dengan input di sini termasuk metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan yang berupa dokumen-dokumen dasar. Yang kedua yaitu blok model atau model blok. Terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data. Yang ketiga, blok keluaran atau output block. Keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen. Yang keempat, blok teknologi atau teknologi blok merupakan toolbox dalam sistem informasi, yakni sebagai alat penerima input, menjalankan model, dan menyimpan, mengakses data, menghasilkan, dan mengirimkan keluaran yang membantu pengendalian sistem secara keseluruhan. Yang kelima yaitu blok basis data atau database block, kumpulan data yang saling berkaitan dengan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah blok kendali atau control block, pengendalian yang dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang merusak sistem dapat dicegah dan secepatnya kesalahan yang terjadi dapat teratasi. Selanjutnya yaitu perencanaan sistem informasi. Bahan perencanaan sistem informasi yang akan dibahas berkisar pada 4 tingkatan, yaitu ide, desain, pelaksanaan, dan evaluasi. Ketiga, yaitu pengelolaan sistem informasi. Pemimpin yang efektif bertugas dan bertanggung jawab untuk mengelola sistem informasi dalam rangka proses manajemen dan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Tugas pengelolaan tersebut meliputi perencanaan informasi, transformasi informasi, komunikasi informasi, organisasi pelaksana, pemantauan, dan pengendalian. Yang keempat, pengendalian sistem informasi. Pengendalian bertujuan untuk menjamin pengelolaan dan produk-produk informasi, baik dalam segi kualitas, kuantitas, maupun ketepatan waktu. Pengendalian informasi dilaksanakan melalui pengawasan dan pembinaan. Yang terakhir yaitu penilaian sistem informasi. Fungsi penilaian informasi adalah menyediakan informasi sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan. Penilaian diterapkan dalam 3 komponen penting sistem informasi, yaitu pengelolaan sistem informasi yang terdiri dari masukan atau langkah awal penyusunan informasi, proses atau transformasi informasi, dan produk atau hasil dan dampak sistem informasi. Dan sekarang yaitu komponen-komponen sistem informasi manajemen pendidikan.
Menurut Susanto 2004, komponen dalam sebuah informasi akuntansi yang terintegrasi dalam sebuah sistem yang bekerja secara harmonis dalam rangka menghasilkan informasi yang dapat diandalkan oleh para pemakai. Dalam konsep sistem informasi manajemen yang harus diintegrasikan adalah semua unsur dan subunsur yang terkait dalam membentuk suatu sistem informasi manajemen yang berkualitas. Unsur-unsur tersebut juga disebut sebagai komponen sistem informasi akuntansi yang terdiri dari hardware, software, brainware, prosedur, database, dan jaringan komunikasi. Untuk yang pertama yaitu hardware atau perangkat keras. Peralatan psikis yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data, memasukkan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan hasil pengolahan data sebelum data dalam bentuk informasi. Yang kedua, software, perangkat lunak, kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan komputer atau aplikasi tertentu pada komputer. Brainware, yaitu sumber daya manusia, yaitu bagian terpenting dari komponen sistem informasi manajemen. Yang keempat, prosedur, yaitu rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Yang kelima, basis data, yaitu suatu pengorganisasian sekumpulan data yang saling terkait sehingga memudahkan proses pencarian informasi. Dan yang keenam, yaitu jaringan komputer dan komunikasi data. Saya Sufiana dengan NIM 206200151. C. Identifikasi faktor manusia dalam pengembangan sistem informasi manajemen. Dalam suatu organisasi, sebuah sistem yang didesain dengan baik belum tentu akan berjalan dengan baik pula. Karena salah satu faktor penghambat jalannya sistem adalah faktor manusia itu sendiri. Misal, karyawan yang tidak menyukai dan tidak mempercayai sebuah sistem baik dapat mengakibatkan kegagalan dalam pengembangan sistem tersebut. Para karyawan ingin suatu sistem hasilnya biasanya membuat sistem tersebut beroperasi secara maksimal, walaupun desainnya agak lemah. Karena ketidaksukaan pada perubahan atau karena ciri desain yang membuat sistem tersebut suatu hal mengganggu para operator atau pemakai. Sebab itu, dalam desain dan implementasi suatu sistem, perhatian harus dicurahkan pada faktor manusia. D. Manfaat sistem informasi manajemen. Supaya informasi dihasilkan oleh sistem informasi dapat berguna bagi manajemen, maka analis sistem harus mengetahui kebutuhan informasi yang dibutuhkan. Sehingga SIM adalah suatu sistem yang menyediakan kepada pengelola organisasi data maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Beberapa manfaat atau fungsi sistem informasi adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara cepat, tepat, dan akurat. 2. Menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. 3. Mengembangkan proses perencanaan yang efektif. 4. Mengidentifikasi kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi tersebut. 5. Menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. 6. Mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi tersebut. 7. Memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. 8. Organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi-transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka. 9. Bank menggunakan sistem informasi untuk mengolah cek-cek nasabah dan membuat berbagai laporan rekening, koran, dan transaksi yang tersedia. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.